Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Minggu lalu kami berdua mengikuti camp Pria Sejati yang modul 2. Modul 2 itu bertema tentang Bapa Sejati. Ada yang pernah ikut Bapak Ibu? Ada yang pernah ikut Pria Sejati? Halo, pria-pria? Boleh katakannya? 1, 2, 3. Cuma satu orang berarti. Oke, gak apa-apa. Ya, puji Tuhan di sana kita mendapat banyak berkat mengenai bagaimana kita menjadi orang tua yang mendidik anak kita dalam kebenaran firman. Kita merasa sangat diberkati lewat kesaksian-kesaksian yang telah banyak kita dengar dari orang-orang yang kita lihat, mungkin ada dari orang yang biasa, dari seorang yang melayani Tuhan pun kita mendengar banyak sekali kesaksian yang sangat membangun, yang pagi hari ini kita rindu, kita mau saksikan. Mungkin hanya sedikit-sedikit aja supaya kedepannya nanti kami harap mungkin Bapak Ibu juga bisa mengikuti dan mendapatkan berkat juga yang luar biasa. Banyak di dunia ini Bapak Ibu mengalami krisis kebapaan, di mana anak, cucu atau siapapun itu setiap harinya hanya bareng mamanya. Papanya nggak tahu di mana, papanya asik. Tuh, jadi nanti ada beberapa kita kesaksian, contoh kesaksian. Coba kita renungkan bersama-sama. Ada 4 contoh kesaksian Bapak Ibu yang ini bukan materinya, cuma kesaksiannya aja. Jadi kalau ingin materinya nanti ingin dipulihkan, ingin disadarkan, boleh nanti ikut. Nggak tahu nanti Gem sama Pak Gem yang atur nanti. Puji Tuhan. Ada 1 contoh kesaksian. Yang pertama, ada seorang bapak yang cara mendidik anaknya itu dengan cara yang temperamen, dengan keras, didikannya disiplin keras, bahkan sampai bapaknya itu tega untuk memukul anaknya. Saya yakin di sini nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau anaknya melakukan kesalahan, dipukul sampai berdarah-berdarah. Jadi bayangkan saja, apakah seorang bapak seperti itu yang berani sama anaknya itu merupakan bapak yang benar. Anaknya pasti sangat kepahitan. Yang kedua, ada juga, ini adalah rekan kami dari satu kelompok. Orang tersebut memiliki kepahitan terhadap orang tuanya karena sejak dia kecil dia dianaktirikan, bahkan tidak dianggap. Dia memiliki koko dan kokonya itu yang sangat-sangat disayang oleh orang tuanya, sehingga dampaknya adalah orang ini ketika dia berumah tangga, dia sendiri tidak tahu harus bagaimana dengan anaknya. Ketika anaknya masih tidur, dia main HP. Ketika anaknya sudah bangun, dia buru-buru lari ke toilet dan mandi-mandi langsung kerja. Jadi dia tidak pernah mengurus anaknya, istilahnya seperti itu. Sehingga karena dia tumbuh tanpa figur bagaimana sih memperlakukan seorang anak itu. Dan juga ada juga yang ketiga, kesaksian dari seorang pembicara Bapak Ibu yang telah menobatkan banyak pria-pria gitu ya. Di saat anaknya masih bertumbuh, waktu usia 0 sampai 11 tahun, dia memiliki kesibukan, bekerja, pelayanan, sehingga dia banyak meluangkan waktu bersama anaknya, sehingga anak ini tumbuh dengan ada rasa kehilangan seorang bapak. Dan pada usia SMA kelas 2 kalau nggak salah, anak ini melakukan kesalahan yang fatal hingga anaknya cowok Bapak Ibu menghamili pacarnya.
dan harus dinikahkan waktu itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jadi di sini nanti akan dijelaskan. Ini nggak pengaruh bapak atau istri, karena kita kan berdua ya, nanti hubungannya suami istri bersama. Ada dua macam karakter orang tua, yaitu yang pertama adalah karakter orang tua yang seperti burung unta. Yang kedua adalah karakter orang tua seperti burung rajawali. Detailnya nanti ikuti sesi. Karakter keempat ini, yang kesaksian keempat ini adalah contoh seorang bapak yang sontoloyo. Di mana sontoloyo maksudnya apa? Seorang pria yang takut sama istrinya, 100% takut, diatur sama istrinya, dicaci maki sama istrinya. Istri boleh menguasai, tapi ingat, ada seorang anak yang akan melihat itu terus. Anak ini bertumbuh menjadi seorang hamba Tuhan, sekolah pendeta Bapak. Tapi dia punya kepahitan yang luar biasa terhadap mamanya, bukan papanya, mamanya. Karena apa? Karena mamanya selalu mencaci papa dan ayahnya terus, papanya terus. Sehingga suatu saat anaknya ini bawa pacar dari sekolah Alkitab, ditemukan kepada kedua orang tuanya, ditolak mentah-mentah sama mamanya. Gak mau. Anak ini bukan dari keluarga baik-baik, keluarga terpandang katanya. Akhirnya mengalami kepahitan Bapak Ibu. Tahu kira-kira apa yang dilakukan anak ini? Tahu dosanya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Halo? Dosanya membunuh. Karena kepahitan, dia punya apa namanya? Kayak pacaran, bukan pacaran, cuma buat mainan. Dan akhirnya tiba-tiba si cewek itu hamil. Karena dia ini anak yang alim, takut sama mamanya, takut sama keluarganya. Anak ini adalah anak seorang gembala, bukan orang biasa, seorang gembala. Dan akhirnya apa? Waktu hamil dia takut dan akhirnya dia mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara menghabisi nyawanya. Dan dia akhirnya dihukum 15 tahun penjara. Dan kemarin dia sudah dibebaskan 8 tahun akhirnya. Yang sisanya itu hukuman bebas bersyarat. yang terpenting dari apa yang kita ceritakan ini Bapak Ibu, setelah melewati setiap masalah yang terjadi, orang-orang tersebut yang sudah memberanikan diri untuk kesaksian, mereka sudah melakukan penyelesaian bersama anaknya, bersama orang tuanya. Bahkan seorang bapak bisa menerima kembali anaknya yang telah jatuh, anaknya yang telah hancur dalam banyak. Mungkin kita melihat mereka sangat-sangat berdosa, tapi bapaknya sebagai seorang figur yang sangat diandalkan oleh anaknya bisa menerima dan mengampuni anak itu. Itu yang penting Bapak Ibu. Mungkin kita memiliki luka-luka yang diakibatkan oleh orang kita, orang tua kita yang dulu mendidik kita, dan secara tidak sadar kita meneruskan itu ke anak-anak kita. Mungkin kita tidak tahu dan tidak merasakan hal itu, tapi anak kita yang merasakan Bapak Ibu. Kiranya dari kesaksian ini kita mau belajar apa yang buruk yang diturunkan dari mungkin nenek kita, dari orang tua kita. Kita mau stop sampai di sini. Di generasi kita ini, jangan kita teruskan lagi ke anak kita. Jangan kita memberikan luka lagi buat anak-anak kita, supaya kita dapat menghasilkan generasi yang ilahi. Semuanya diawali dari orang tua yang ilahi dulu. Kita bisa sebagai suami istri, kita saling menguatkan, saling mendukung dalam membesarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang kuat
yang selalu tinggal dalam kebenaran Tuhan. Satu pesan terakhir dari saya ingat bersama Ibu. Jika setan tidak bisa menghancurkan kesehatanmu, tidak bisa menghancurkan kekayaan, tidak bisa merusak ibadahmu, Bapak Ibu, tapi setan bisa merusak rumah tanggamu. Ini yang terpenting, karena setan tahu pondasi terkuat dalam kehidupan kita adalah rumah tangga. Yang bisa mendukung kita adalah suami istri. Jika suami istri sudah pecah, bagaimana kita bisa kuat menghadapi kehidupan, menghadapi badai cobaan? Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Saya ingin jika Anda datang bersama istri atau bersama anak, gandeng anakmu, gandeng istrimu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah sama seperti
Kadang mulut kita, pikiran kita secara tidak langsung Bapak Ibu, kita pernah keluar kata-kata yang mengutuki keluarga kita sendiri Bapak Ibu. Kadang kau pernah berpikir ini saatnya yang terbaik adalah berpisah dari istrimu atau dari suamimu. Jika engkau berpikir pernah mengatakan ternyata suamiku ini bukan dari Tuhan, ternyata istriku ini bukan dari Tuhan, minta ampun Bapak Ibu. Jika tidak diputus pada pagi hari itu akan mengalir terus kepada keluarga Anda. Atau jika Anda pernah mengatakan kata-kata negatif mengatakan kepada anak Anda ini bodoh, anak Anda ini nakal, anak Anda ini tidak berprestasi, juga minta ampun Bapak Ibu kepada Tuhan Bapak Ibu. Atau jika engkau suami istri juga tidak pernah sepakat dalam bekerja, dalam melayani, seringkali seorang istri mengatakan kau adalah suami yang bodoh, kau adalah suami yang lemah, tidak bisa bekerja, juga minta ampun Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, kami secara tidak sengaja mengatakan hal-hal negatif Tuhan terhadap keluarga kami Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau minta ampun Tuhan. Kami mau mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan roh-roh kutukan. Kami patahkan roh-roh yang menghancurkan keluarga kami Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berakhir pada pagi hari ini. Berakhir pada pagi hari ini. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Ada pemulihan bagi keluarga kami. Ada berkat yang melimpah bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita serahkan Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan, karena Engkau yang mengenal setiap tetesan air mata kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berjalan sendirian sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Mengerti bahasa tetesan
Pagi hari ini Tuhan bekerja memulihkan setiap keluarga kami Tuhan. Tuhan berikan hati Bapa kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan memuji memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.